check-in lolos nggak usah bayar kan? Nggak usah bayar. Oke, intinya adalah dia nawarin kalau kita nolak bisa kan? Dia tidak memaksa kan? Nggak maksa sih, tergantung kitanya Miss. Ya itu benar kata mbaknya kemarin bilang, kayaknya kalau anak yang baru gitu, interminitan, nggak tahu apa-apa, mungkin bakal kena sih. Soalnya rayuannya emang kanan kiri sih Miss, orangnya tuh ada yang jualan belt koper kayak gitu loh Miss. Oh, Banyak koper. oknumnya. Tidak memaksa tapi terlalu banyak ngomongnya supaya kita percaya. Benar? Ngomong Iya, gitu? benar. Oke. Emang bener ada sih Miss itu. Oke. Dengar Miss Yuni sebenarnya tapi tidak percaya. Tapi kalau sudah tertangkap baru keluar Miss. Oke. Waduh, kalau kayak gitu ya intinya kamu sekarang adalah dilema antara 12 juta atau Mano. Jadi iya bener loh. Gini loh Mbak, kasihan juga suami ditinggal 6 tahun. Dia tidak merasakan nikmatnya surga dunia. Kemarin itu nikah Miss, makanya kemarin tuh cuti nikah. Terus? Pengantin baru. Berapa lama? Iya. Berapa lama? Kemarin pulang tuh nikah baru berapa bulan? 5 bulan berarti Miss. Jadi kamu pulang hanya menyerahkan dirimu, wes, pada AA. Setelah itu kau tinggal AA. Aduh, habislah kau. Lah terus piye? Kamu maunya apa? 12 juta atau AA? Hah? Bingung Miss, pengennya mah nggak pengen ninggalin track record jelek ya Miss ya. Pengennya finish gitu. Ya udah nggak apa-apa ya, harus difinisin dulu. Ya AA sabar dulu dong baru 5 bulan Kalau Miss Yuni nggak live, nggak ada channel nggak ada video baru tuh nyariin terus live-nya daripada juga nungguin. Oke, jangan khawatir, sekarang sinyal saya di Indonesia sudah aman. Saya sudah pakai IndiHome yang termahal sekalipun. Wes, demi kalian nih bisa live ini saya ini. Masa semua orang kok mengatakan kalau nggak live nggak bisa semangat. Ayo, sekarang Miss Yuni sudah kayak minum obat pagi, siang, malam. Ayo. Miss Yuni obat kita Miss. Oke, siap wes. Sekarang kau pilih, pikirkan baik-baik antara burung atau 12 juta. Nantilah kalau Miss Yuni balik ke Hongkong, aku ke kantor Mas Thomas aja. Oke lah. Siap, tak tunggu. Konsultasi langsung ya. Nanti tak buka itu di depan tuh. Konsultasi gratis permanuan. Selalu. Terima kasih sayang. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya. Oke. Ingat ya Dok, sebentar ingat. Ini majikamu sendiri aja menawarkan job cuci piring. Itu pun tidak bisa proses. Apalagi yang di luar sana cuman abal-abal. Ngerti nggak? Oke. Alhamdulillah bos juga baik Miss. Nah ya, sebagaimana caranya AA datang ke dirimu lah. Oke. Iya, makasih ya Miss. Terima kasih. Oke, bye-bye. Waalaikumsalam. Halo. Woi, iki lho mau video call iki piye iki? Sorry Miss. Oh, ngejak padu ya, untung aku gak pas ngising nih. Apa Mbak? Aku ngebalnya video mah Miss. Lah ya Mbak, kamu ngejak video callan nih. Waduh, teman-teman ini kalau telepon jangan pakai video call. Halo, iya Mbak. Sorry Miss, barusan mencet video call Pak. Lah iya, orang raiku ketok kok. Gimana? Ada apa? Semalam yang telepon yang sama Pak Leo itu. Oke, kenapa? Terima kasih banget Miss Yuni. Udah selesai. Oh jadi sudah, saya telepon udah selesai. Begitu cepat. Semalam langsung itu selesai. Iya langsung. Tapi kan mau ngebel Miss Yuni semalam kan udah malam. Oke. Jadinya besok itu aja. Langsung itu semalam. Jadi langsung masalah selesai. Telepon Miss Yuni masalah semua sudah selesai. Langsung ditransfer. Sebenarnya udah nggak bisa permasalahkan, cuman
karena udah ada bilang kata udah ditransfer tapi nggak masuk, makanya saya telepon Miss Yuni. Oke. Intinya dengan telepon Miss Iya. Yuni masalah selesai, itu aja. Iya, masalahnya selesai. Terus udah catatan ya bilang, Pak, sebenarnya schedule pagi itu yang lebih diminati, itu kan saya bilang, oh mungkin nanti bulan itu semoga aja ada schedule itu, gitu Pak Rionya. Oke, jadi ya sudah, kalau masalah sudah selesai dengan Garuda ya, masalah selesai total. Oke. Iya. Terus itu tentang masalah bandara itu saya juga ngalamin, cuman saya nggak mau gitu. Udah berapa kali. Pertama kali kan dia menyapa dulu, tapi saya nggak hiraukan karena saya udah tahu kan, Miss. Dia langsung bilang sombong kamu gini-gini. Saya tetap jalan aja. Saya udah tahu kalau itu bukan orang yang mau mudik gitu kan, Miss. Saya biarin aja. Terus pernah lagi dia deketin, terus bilang, kamu bawaannya banyak gini. Beli itu apa? Tali yang buat koper itu, belt yang buat koper itu. Ya udah saya cuman beli itu aja kan. Terus dia mau bilang mau membantu gitu. Enggak, saya sendiri aja gitu. Jadi sebenarnya kalau kita nggak mau dia ya kita nggak jadi sasaran gitu loh. Kayak saya disapa gitu cuman jalan aja, dibilang sombong ya udah biarin, nggak kenal, mau bilang apa kamu ya udah gitu loh. Tapi mungkin ya ada sih yang bilang saya bantuin gitu, tergiur sama omongan mereka gitu loh. Setiap itu pasti ada, cuman dia mungkin bisa milih-milih orang gitu loh, Miss. Oke, intinya adalah kita harus mengedukasi teman-teman dong. Kalau kayak gitu, tugas kita adalah mengedukasi teman-teman. Di sana kita dibilang sombong ya udah biarin aja gitu aja loh. Oh, jadi memang kalau nyata mau ada ya? Kan ada. Kalau saya ditawarin, kalau memang saya waktu itu kopernya kan belum pakai bel itu. Jadi saya cuma beli itu, terus dia bilang saya bantuin ini, nggak usah, saya bisa sendiri gitu aja. Terus dia udah pergi gitu. Oke. Kalau masalah nawarin makanan apa gitu beli itu kan, enggak, udah makan gitu aja lah. Oke, sebenarnya jadi mungkin kita sendiri juga ya? Harus pinter, bisa dihindari. Iya. Oke. Kalau ada mungkin kita kelebihan, mungkin sebenarnya dari rumah kita udah mengira-ngira bagasi kita berapa gitu kan. Jadi kita sampai sana pun langsung bisa ditimbang dulu. Oh, saya kok lebih, berarti nanti kita ambil aja sendiri, jangan sampai dibantu sama mereka gitu, kerjain sendiri aja, udah terhindar dari itu semua. Kemarin yang kemarin ini saya naik Garuda, saya kopernya 3, Miss. 3, terus saya bakar ransel, itu gede-gede semua. Nah, sama pihak Garuda yang check-in itu, kan saya yang ke cabin itu kopernya juga gede. Wah, Mbak itu timbang semua itu, kayaknya nggak bisa itu ke cabin gitu kan. Oh ya, padahal udah takut, mungkin ini mau kelebihan suruh bayar gitu kan. Tapi setelah ditimbang udah nggak dibilang timbangannya over apa-apa, jadi masuk semua. Jadi saya ke cabin cuman bawa itu tas punggung aja. Jadi 3 koper itu masuk semua ke Garuda gitu, nggak dimintain uang. Padahal beratnya nggak tahu, karena keburu-buru diantar pos kan sampai bandara langsung ngantri aja. Kalau waktu kita mepet nggak tahu itu timbangannya berapa gitu loh. Jadi 3 koper. Oke, 3 koper masuk semua. Jadi sebenarnya teman-teman masuk semua. Teman-teman itu lebih baik membayar sama orangnya langsung daripada ke calo. Maksudnya lebih seperti itu? Iya. Mending langsung aja. Memang ada, kalau kemarin barengan saya itu ada yang bawa gitar gitu segala kan. Karena kalau gitar itu kan beda. Karena dia ada atunya beda. Mungkin dia udah tahu dia bayarnya lebih lah, sampai habis 1.500 gitu. Tapi memang dia bawaannya banyak, juga bawa gitar. Gitar itu beda sama timbangan yang pakai koper, itu beda. Oke, sebenarnya kita sebelum terbang itu sudah bisa mengira-ngira bahwa barang kita itu banyak gitu loh. Jadi iya, kan sudah kalau saya dari rumah udah dikira-kira gitu loh, udah saya timbang, ada timbangan berat badan itu kan, kita bopong aja kopernya. Makanya saya kalau itu kopernya yang normal, yang nggak begitu gede, jadi di rumah udah bisa ngira-ngira karena kita timbang di rumah. Oke, kalau kurang atau lebih itu cuma selisihnya sedikit. Intinya kita lebih berhati-hati, karena
kejahatan itu ada di mana-mana. Intinya kejahatan itu ada di mana-mana. Bagaimana cara bisa menghindarinya adalah kita sendiri sebenarnya sudah tahu. Ini sudah nggak mungkin gitu loh. Ini sudah tidak mungkin lagi. Iya, kelebihan. Iya, kelebihan 2 kilo kemarin saya kelebih 2 kilo nggak suruh bayar yang di sini. Tapi waktu yang Jakarta ke Hongkongnya lebih detail. Barengan saya itu lebih aja. Suruh bayar, terus kan timbangannya saya kurang, itu kan teman baik saya, jadi ya udah digabungin aja kopernya gitu. Bisa ya udah bisa jadi gabungan itu gitu. kan Kalau di kita Indonesia temen di Indonesia kan? Itu yang di Indonesia ya. Ya kalau di Hong Kong kemarin saya lebih 2 itu karena yang ke cabin itu kan kebanyakan, makanya suruh masuk ke, mungkin dia udah dihitung sama yang ke cabin 5 kilo ya, berapa kilo gitu. 7 kilo. Kayaknya sih lebih 2, lebih 2, tapi nggak suruh bayar gitu. Ini intinya banyak yang nanyain, ini calo yang di Bandara Hong Kong atau di Indonesia? Yang di Hong Kong yang kita bahas ya Mbak ya? Iya yang iya yang di Hong Kong. Kalau di Indonesia saya malah belum pernah alami sih. Kalau di Indonesia kayaknya nggak ada, cuman itu petugasnya aja yang betul detail gitu lah. 1 aja nggak boleh lebih gitu loh, pasti bayar gitu loh. Oke. Kalau di Hong Kong malah ada lebih sedikit 1 atau mungkin lebih sedikit, malah ya udah lolosin aja gitu loh. Kalau malah Saya yang di Hong kemarin Kong itu malah bawa koper 4 sama 1 kerupuk, itu lolos semua Mbak. Jadi yang dari Hong Kong kan ya, di Hong Kong kemarin, makanya saya kopernya berat loh. Kayaknya nggak cuma lebih 2 kilo mungkin, tapi padahal udah takut, tapi di dompet ada duit. Nah terus jaga-jaga gitu kan, cuti aja manggil duit kan, kesini lagi juga dibutuhkan lagi. Alhamdulillah malah sepeser pun nggak bayar, dari Garuda nggak narik yang di sini. Jadi intinya adalah teman-teman berhati-hati, karena kita tidak bisa menghentikan kejahatan, tapi kita yang harus lebih smart, bener nggak? Kejahatan itu ada di mana-mana. Kitanya yang harus lebih pintar. Kalau yang nawari itu yang buat koper itu sebenarnya itu 2 kali harga yang di luar sih. Karena di luar itu mungkin sekitar $20, dia mungkin 40-60 gitu loh. Gitu. Jualan saya rasa kalau jualan tuh wajar Mbak. Jualan ambil untung itu masih wajar. Tapi kalau memalak itu yang menjadi kurang ajar. Jadi kalau jualan sih ambil untung berapapun, jualan itu nggak ada masalah karena jualan. Tapi kalau memalak dengan alasan membantu, itu yang salah. Itu yang salah. Sebenarnya karena saya belum mengalami, jadi nggak tahu apa mungkin dia itu memalaknya itu mungkin dia dihitung sama tipsnya, dia bantuin bongkar apa-apa, saya sih kurang tahu karena belum pernah alami ya Miss ya. Tapi memang didekati pernah sih, saya cuman cuek aja gitu loh. Karena merasa nggak kenal, terus dia bukan yang mau mudik. Kalau mau mudik paling kita tanyanya, Mbak mau terbang kemana, gini gitu aja kan, nggak mungkin masalah yang koper apa gimana gitu kan, nggak mungkin gitu loh. Jadi ya udah nggak usah layanin mereka gitu aja lah. Oke, siap. Terima kasih Mbak Desi informasinya. Jadi kita bisa berbagi di sini. Ya, makasih sekali ya Miss bantuannya. Sama-sama, terima kasih. Oke, jadi buat teman-teman, masalahnya Mbak Desi sudah selesai dan saya bersyukur dengan perantara saya semuanya selesai dalam jangka waktu belum sampai 24 jam. Semua sudah terselesaikan ini. Sorry, agak batuk. Saya merasa sangat bangga pada teman-teman yang mempercayakannya pada saya. Jika kalian punya masalah langsung bisa terselesaikan. Meneruskan permasalahan dengan calo yang ada di Hong Kong. Seperti pesan Mbak Desi tadi mengatakan bahwa sebenarnya mereka mendekati orang-orang yang sudah tahu menjadi target mereka. Jadi berarti Miss Yuni kalau datang berkali-kali pun percuma karena dia tahu bahwa Miss Yuni bukan targetnya. Jadi kejahatan ada di mana-mana dan kita tidak bisa menghentikan kejahatan. Yang bisa kita lakukan adalah membekali diri kita dengan kecerdasan yang lebih. Dengarkan channel ini agar kita lebih paham lagi ada apa dan bagaimana. Artinya adalah jika kalian datang ke bandara seperti pesannya Mbak Desi tadi, kita harus tahu dong mengira-ngira barang kita itu kelebihan apa enggak sih.
Ini yang harus wajib diketahui oleh anak-anak baru. Yang anak-anak lama mungkin sudah tahu ya, karena sudah sering bolak-balik mudik. Dan ini adalah targetnya pada teman-teman yang masih baru, khususnya yang masih di dalam pengawasan mereka. Artinya adalah kalian memang tinggal-tinggu, tidak tahu mana-mana, itu akan menjadi target mereka. Dan inilah gunanya edukasi. Bagi teman-teman yang di interminit hanya membawa uang 5.000, 3.000, 2.000, dipalak di bandara dengan 700, 800, itu sangat zolim sekali menurut pendapat saya. Itu kezoliman yang harus dihentikan. Caranya bagaimana menghentikan? Karena kalau saya yang datang, itu tidak ada satupun yang bisa saya temuin. Artinya adalah kalian harus lebih smart lagi, khususnya anak-anak baru yang baru datang dari Indonesia. Kenapa saya bilang wajib nonton channel ini? Channel ini adalah edukasi buat yang baru. Walaupun yang nonton itu kebanyakan anak-anak lama, tapi sebenarnya channel ini harusnya lebih diminati buat teman-teman yang ada di PT. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Seandainya keberhasilan, keberuntungan belum ada di tanganmu dan kamu di interminit posisi sebelum 1 tahun, masih beberapa bulan di interminit mendadak diantar majikan di bandara dan barangmu melebihi target, jika dideketin sama calo, katakan tidak. Daripada kamu bawa baju yang dikasih teman-teman, baju yang dikasih majikan yang tidak berguna sebenarnya saat kamu bawa, lebih baik dibuang saja daripada kamu bawa pulang dengan membayar 1.500. Padahal 1.500 itu setara uang 3 juta. Setara uang 3 juta. Daripada bawa baju-baju, intinya adalah baju bekas, kamu harus membayar segitu banyak, mendingan kamu pegang uangnya. Ya. Jadi katakan tidak pada calo. Katakan tidak pada calo bandara. Jadi katakan tidak untuk calo bandara Hong Kong. Kita menolak calo bandara Hong Kong. Jadi kalau memang iya ada, ya udah kita katakan tidak, karena tidak ada siapapun yang bisa memaksa kita kecuali kita sendiri membiarkan diri kita diperalat oleh orang lain. Makanya pesan saya adalah bagaimana caranya untuk menjaga hati kita, untuk mencerdaskan diri kita agar orang lain tidak memperalat kita. Karena kalau kita tidak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, maka orang akan punya planning atas hidup kita. Jadi buat teman-teman, kita harus punya planning atas hidup kita. Kita harus punya rencana dalam hidup kita. Kalau kita hidup tidak punya rencana, maka orang lainlah yang akan merencanakan hidup kita. Bisa dipahami sampai di sini teman-teman? Jika kita tidak punya rencana atas hidup kita, maka orang lainlah yang akan merencanakan hidup kita. Kita harus punya planning, kita harus punya tujuan hidup. Jika kita tidak punya tujuan hidup, maka orang lainlah yang akan masuk dalam kehidupan kita dan kita akan diarahkan ke tujuan mereka. Yang paling penting adalah merencanakan kehidupan kita sendiri. Jika kita di interminit, rencananya apa? Koper sudah tidak mungkin masuk lagi. Di Garuda 40 kilo, di Cathay Pacific 23 kilo. Jadi kalau kita tidak bisa merencanakan dari rumah, maka nyampe di bandara kita direncanakan oleh orang. Maka kita akan yang mengatur. Jadi kalau kalian bingung dengan beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, over. Setelah itu kalian tidak punya rencana, tidak punya tujuan atas koper-koper kalian, maka orang-orang yang ada di bandara akan merencanakan koper kita. Dan ingat, jangan pernah mau dititipin apapun, walaupun itu teman. Akhir-akhir ini tidak pernah terjadi yang namanya penitipan barang ilegal. Seandainya barang kalian dititipkan dan barang-barang itu ilegal, imigrasi, kepolisian tidak akan pernah peduli itu milik siapa. Yang mereka tahu barang itu ada di bagasi kamu. Yang mereka tahu barang itu ada di dalamnya. Jadi, dan kamu sendiri yang meletakkannya. Jika ada narkoba, jika ada barang-barang terlarang, maka orang yang bersangkutanlah yang akan didakwah.
Jangan pernah menerima titipan apapun. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan mau direncanakan hidupmu oleh orang lain. Apakah tidak bisa dilaporkan kalau di bandara Hong Kong kok semakin banyak? Sebenarnya bisa, seperti tadi yang saya katakan. Kalian sebagai korban, pertama beberapa orang berkumpul ke KJRI dan setelah itu laporkan pada polisi. Sebenarnya bisa. Tapi kalau hanya menjadi keresahan-keresahan saja, ya hanya meresahkan. Tidak ada tindak lanjutnya, cuman meresahkan saja. Karena itu kita harus bertindak untuk diri kita, Mbak. Kita harus bertindak untuk diri kita. Ingat, kita harus merencanakan hidup kita sebelum orang lain punya rencana atas hidup kita. Dan ingat, rencana kita bukan rencana Tuhan. Tapi setidak-tidaknya kita punya rencana atas hidup kita. Karena jika tidak kita punya rencana atas hidup kita, maka orang lainlah yang akan bertindak sebagai pemandu kita. Ini bukan hanya masalah di bandara saja. Dalam hidup kita keseharian, contohnya teman-teman yang saat ini janda. Saya tidak mempoinkan pada janda saja. Nyatanya yang punya suami pun tidak punya rencana hidup di masa depan. Kenapa saya bilang seperti itu? Nyatanya kalian masih tertipu dengan kentara lah, dengan polisi abal-abal lah, dengan oknum pelayaran lah, dengan oknum pengeboran lah. Karena kalian tidak punya rencana atas hidupmu. Setelah kamu tidak punya rencana dalam hidupmu, tiba-tiba laki-laki datang dalam kehidupanmu. Dan mereka menjanjikan kehidupan yang begitu manis dalam hidupmu. Mereka datang sebagai pangeran. Mereka datang membawa kedamaian dalam hatimu. Karena hidupmu tidak punya rencana, karena hidupmu tidak ada keinginan, maka masuklah laki-laki itu dengan rencana-rencana indahnya. Dia mengatakan akan memberikan deposito yang 1 miliar pada kamu. Mereka mengatakan tentang investasi pada dirimu. Mereka akan mengatakan tentang tabungan-tabungan ataupun dengan arisan-arisan yang tidak jelas padamu. Ya karena kamu nggak punya rencana. Akhirnya datanglah orang-orang di media sosial lainnya itu merencanakan hidupmu. Jadi hidupmu itu direncanakan oleh orang-orang banyak. Hidupmu akan galau. Tapi jika kamu punya rencana satu, saya pingin anak saya kuliah jadi dokter. Ya udah fokus ke situ. Ada orang lain nawarin, ini Mbak investasi ini 1 juta bisa menjadi 15 juta. Enggak juga sih Mas, soalnya saya lagi ini biaya kuliah anak saya, enggak. Loh Mbak ini seperti ini. Ada aplikasi Melobek, ada orang punya rencana atas hidupmu, tapi karena kamu punya rencana sendiri, maka orang itu menawarkan, enggak lah Mas, biaya kuliah anak saya aja enggak cukup. Ada orang masuk, Mbak arisan Mbak ini seperti ini, oh enggak lah, soalnya saya tujuannya anak saya pingin kuliah. Udah satu. Setelah itu masuklah pangeran bawa kuda hitam. Selalu menanyakan, sudah makan belum sayang, sudah sholat belum. Habis itu, sayang saya mau pindah dinas nih, butuh uang untuk ini, untuk itu. Karena kamu ingat rencanamu, saya pingin bangun rumah, saya pingin punya rumah sendiri, saya pingin punya sawah sendiri. Laki-laki mengatakan, pingin uang, kamu bilang, oh tidak, saya tidak bisa kalau ngirimin uang, Mas pindah dinas saja, nggak ada hubungan dengan saya. Benar nggak? Jadi sekali lagi buat teman-teman, jika kamu pakai rencana, itu rencanamu itu harus matang. Jadi kalau kamu punya rencana atas hidupmu, orang lain itu tidak bisa merencanakan hidupmu. Ya, sekali lagi rencanakan hidupmu. Kalaupun temanmu mau pinjam uang padamu, tapi kamu sudah punya rencana dalam hidupmu, jangan mudah goyah dengan omongan orang lain. Jangan mudah percaya dengan omongan orang lain. Maka kamu akan aman-aman saja. Jadi kamu akan aman-aman saja. Jika kamu tidak aman-aman saja, maka ya memang rencanamu kurang matang berarti Mbak. Jadi kalau rencanamu kurang matang, maka semuanya gagal maning. Bisa difahami sampai di sini ya? Halo? Selamat siang. Selamat siang.